Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kita boleh bangga pada akhirnya karena KRIS atau Quick Response Indonesian Standard lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Artinya ini juga dikembangkan oleh putra-putri bangsa. Dan KRIS yang tentunya dikelola penuh oleh Bank Indonesia ini menjadi cerminan bahwa bagaimana negeri ini berdaulat atas transaksi keuangan digitalnya sendiri. Nah, sepanjang triwulan pertama tahun 2025, KRIS tentunya telah dipakai oleh 56,3 juta pengguna dan juga 36,5 juta merchant atau penjual di Indonesia, tentunya dengan volume transaksi 2,6 miliar rupiah dan juga nilai transaksi lebih dari 260 triliun rupiah. Tentunya KRIS juga menawarkan banyak sekali kehebatan dan juga kemudahan-kemudahan serta keamanan dan juga efisiensi transaksi. Nah, KRIS juga membantu untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan juga meningkatkan literasi keuangan digital serta yang terpenting salah satunya adalah mendukung usaha UMKM atau usaha kecil menengah dan juga bahkan mencegah peredaran uang palsu. Lalu mengapa standar pembayaran digital ini begitu menarik perhatian pemerintah Donald Trump hingga dianggap menghambat hubungan dagang antara kedua negara yakni Indonesia dan juga Amerika Serikat? Mampukah KRIS tentunya semakin berkembang dan juga menciptakan ekosistem perdagangan yang mandiri dan bagaimana pula Indonesia kemudian bisa mengembangkan strategi diplomasi ekonomi yang tentunya cermat agar tidak terjebak dalam tekanan geopolitik. Kita akan bahas tentunya dalam dialog Indonesia, maksudnya dialog arah angin edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sudah hadir di studio TVRI. Kita akan sapa satu persatu sejumlah narasumber. Nanti juga ada yang hadir secara daring. Yang pertama di sebelah kiri saya Mas Lailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Mas Huda, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Iya, salam sehat juga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di studio TVRI. Di sebelah kanan saya Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Pak Santoso Lim. Pak Santoso, salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga yang secara daring kita akan sapa dosen hubungan internasional Universitas Erlangga Surabaya, ada Mas Probo Darono Yakti. Mas Probo, salam sehat Mas Probo, selamat malam. Baik. Sehat. Terima kasih sudah bergabung via daring di kesempatan malam hari ini Mas Probo. Baik. Yang pertama saya akan langsung ke Pak Santoso. Pak Santoso, ini kalau berbicara terkait dengan yang menjadi sorotan kemarin adalah soal kritik terhadap KRIS dan juga GPN di laporan estimasi perdagangan nasional 2025 yang dikeluarkan oleh USTR. Nah, kalau berbicara terkait dengan kritikan atau kekhawatiran, kalau bicara bahasa masyarakat, Amerika sepertinya atau Donald Trump sepertinya ketar-ketir nih, Visa dan juga Mastercard melihat kehebatan dari KRIS sendiri. Bagaimana kemudian Anda melihat poin-poin apa ya tentunya yang menjadi kekhawatiran Amerika Serikat terhadap KRIS kita ini? Ya, terima kasih. Jadi mungkin sedikit flashback. Saya masih ingat pada tahun sekitar 2017-18. Pada waktu itu dengan pemerintahan baru Pak Jokowi, serta juga ada pelantikan gubernur baru. Ada satu tantangan di Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa membesarkan yang namanya UMKM. Ternyata ada mikro, ada kecil, menengah, dan besar. Ya. Tantangannya adalah ada mungkin sekitar 30-an juta sampai 40-an juta pada waktu itu. Dan tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa mempersiapkan alat bayar yang bisa diterima masyarakat. Kita pada waktu itu mungkin sekitar 250-an juta penduduk. Ya, dan kebanyakan ada di kota dan juga ada di perdesaan. Tantangannya adalah pada waktu itu ada positive side. Mulailah muncul selain bank, ada yang namanya financial technology atau fintech. Ternyata lahirnya fintech mengakibatkan yang namanya ekonomi, terutama mikro dan kecil ini mulai bangkit. Tantangannya, sistem pembayaran terkotak-kotak karena hanya limited pemainnya. Tantangannya ada bagaimana terjadi 3I di dalam Indonesia ini, yaitu interoperability, interconnectivity, dan integrasi. Inilah yang menjadi homework pada waktu itu. Kebetulan Asosiasi Sistem Pembayaran
diberikan tugas untuk eksplor ini. Jadi kami pernah berbicara sebetulnya dengan international principle, termasuk di dalamnya ada visa, ada master, ya ada beberapa yang lain-lain. Intinya, adakah cara untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat supaya transaksinya besar? Kembali lagi pada waktu itu yang dimiliki oleh mereka adalah transaksi hanya dengan menggunakan kartu dan menggunakan mesin yaitu edisi. Permasalahannya pada waktu itu cuma 2 jutaan mesin dan kartu limitasi. Terus komunikasi juga sangat terbatas sehingga akibatnya harga satu mesin dulu sekitar 3,5 juta. Kalau tiba-tiba kita butuh 30-40 juta, berapa besar investasinya? Belum lagi telekomunikasinya kan tidak masih spot-spot tertentu. Jadi tantangannya pada waktu itu gimana kita bisa mencari alat bayar yang bisa diterima semua pihak. Singkatnya lahirnya lah KRIS dan juga lahirnya KRIS. Ya? Lahirnya KRIS karena ternyata di Indonesia ada 200 juta pemilik handphone. Disitulah KRIS lahir, rata-rata punya kamera, disitulah kita lahir. Di sana kita mencoba mengembangkan untuk melihat juga QR yang terjadi di China, ternyata sedikit berbeda. Akhirnya kita mendevelop bersama, akhirnya lahirlah KRIS yang Indonesian Standard. Barulah kita berbicara dengan international principle, ada satu lembaga yang namanya EMV, yaitu lembaga untuk alat bayar khususnya untuk kartu dan lain-lain. Mereka akhirnya mendevelop itu dan kita mengimplementasikan daripada KRIS ini. Jadi kalau dikatakan koordinasi sudah kita lakukan, tapi kita harus mencari cara dengan existing dan tujuan daripada yang kita harapkan buat rakyat Indonesia. Koordinasi sudah artinya? Sudah. Visa dan juga Mastercard itu kan sudah mengetahui dengan keberadaan KRIS ini. Tapi Pak Santoso, kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa kemudian kok ketar-ketir begitu? Padahal kan pasarnya jelas, UMKM untuk UMKM begitu. Sedangkan mungkin untuk Visa dan juga Mastercard untuk transaksi yang mungkin lebih besar begitu. Ya, mungkin di awal-awal mungkin ekspektasinya itu limited, Mas. Tapi ternyata di dalam perjalanannya setelah dilahirkan 17 Agustus 2019 sampai sekarang mulailah transaksi yang sekarang ada seperti debit card menggunakan edisi itu menurun. Kredit card pun juga sedikit menurun dan ternyata pertumbuhan daripada KRIS sendiri luar biasa pesatnya. Ternyata interoperability-nya diterima oleh masyarakat, didorong juga oleh sinergi antara bank dengan fintech. Jadi inilah yang mengakibatkan di luar dugaan ini bisa menjadi ancaman platform sistem pembayaran yang ada. Padahal maksud kami adalah cuma memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menjadikan ekonomi ini menjadi lebih berkompetisi yang sehat. Gitu. Salah satunya adalah kemudian digitalisasi layanan keuangan khususnya untuk segmen UMKM sendiri. Itu yang kemudian menjadi alasan utama sebetulnya ya Pak Santoso ya? Iya, itu alasan utama. Itu alasan utamanya? Iya, betul. Tapi kalau berbicara terkait dengan haruskah mungkin setelah kemarin ada negosiasi terkait dengan tarif dagang begitu, lalu ada kritikan terkait dengan KRIS ini, haruskah kita melakukan negosiasi terkait KRIS atau memang seperti apa langkah yang harusnya kita lakukan? Yang kami lakukan adalah sistem pembayaran ini telah memasyarakat, sudah investasi besar. Tidak mungkin kita stop. Tapi kita welcome sepanjang ada kerjasama yang produktif untuk kenaikan, untuk mendorong ekonomi di Indonesia. Kerjasama produktif maksudnya seperti apa, Pak San? Mungkin mereka perlu memikirkan bentuk-bentuk kerjasama yang mereka bisa berikan kontribusi terhadap platform yang sekarang ada, yaitu KRIS Indonesia ini. Gitu. Jadi belum tahu bentuknya seperti apa, namun namanya alat bayar masih banyak yang harus kita upgrade ya. Gitu. Baik. Kalau berbicara juga terkait dengan pengaruh KRIS ini terhadap mungkin
peluang bisnis perusahaan pembayaran asing misalnya Visa dan juga Mastercard, apakah kemudian seberapa signifikan sebetulnya Kris dan juga GPN ini membatasi peluang bisnis perusahaan seperti Visa dan juga Mastercard, Pak San? Sebetulnya tidak ada pembatasan. Ini adalah sebenarnya pilihannya kepada customer kita itu ada dua. Satu adalah pedagang itu sendiri adalah customer, yang kedua adalah end customer. Mereka mau menggunakan seperti apa. Jadi saya melihat Kris ini adalah alat bayar yang juga berkompetisi terhadap existing platform sistem pembayaran yang ada. Biarkan customer yang memilih. Ya, kalau melihat international principle ingin bersinergi, kita welcome. Bentuknya seperti apa? Ayo kita diskusi. Ya, tapi pandangan kami dengan jumlah yang sudah 38 juta merchant dan juga Krisnya udah lebih dari 57 juta yang pemakai. Kalau menurut saya ini sudah bagus sekali, dan pada waktu kita berbicara cross border antar negara, Singapura, Thailand, Malaysia, dan bahkan juga akan diperluas mungkin ke Jepang, Tiongkok, India, Arab Saudi juga begitu ya untuk mereka appreciate karena kris yang ada di Indonesia adalah kris yang 3I. 3I tadi ya. Di luar negeri ada QR-nya, tapi rata-rata tidak integrated. Pemainnya hanya pemain tertentu saja yang bisa di-scan. Jadi mereka melihat sebetulnya teknologi yang ada di dalam Indonesia ini sangat-sangat bermanfaat buat masyarakat. 3I tadi apa saja Pak? Interoperability, interconnectivity, dan integrasi. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda, apa yang kemudian harusnya kita lakukan? Mengingat Amerika Serikat, dalam hal ini pemerintah Donald Trump tadi ketar-ketir rasanya melihat luar biasa nih. Kinerja dari Kris yang kemudian juga cross border juga akan kemudian diperluas lagi jangkauan transaksi ke Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi begitu. Nah, kalau melihat apa yang kemudian Anda tangkap dari kritikan terkait dengan Kris dan juga GPN ini? Ya, sebenarnya apa yang sampaikan Amerika itu sebenarnya adalah melawan dari keinginan pasar sebenarnya. Karena gini Mas, kita melihat Kris, kemudian sistem pembayaran yang ada, itu kan mereka kan bersaing. Dan memang yang paling menentukan adalah bagaimana konsumer itu akan menggunakan yang mana gitu. Menggunakan alat pembayaran apa gitu. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri untuk akses layanan keuangan ini sudah berpindah dari apa? Dari kartu kepada sistem pembayaran berbasiskan dengan handphone gitu. Kalau di ini kan biasanya kan sistem base ya. Nah, ini yang kita lihat memang sudah berpindah ke situ. Karena kalau kita lihat data Bank Indonesia untuk pertumbuhan jumlah kartu dan akun elektronik di kartu debit dan kartu kredit itu hanya masing-masing sekitar 12%, kartu kredit hanya sekitar 1,94%. Artinya penurunan atau seperti apa? Perlambatan. Dan ketika kita lihat untuk uang elektronik server base itu meningkat sekitar 47,4%. Artinya meningkatnya jauh-jauh lebih tinggi. Dan ini adalah keinginan pasar, bukan yang dipush oleh pemerintah. Bahwa pasar itu memerlukan bukan lagi kartu, tapi memerlukan adalah untuk pembayaran via handphonenya. Karena dianggap lebih mudah, kemudian kalau kita lihat, kita juga sering ketinggalan dompet dan sebagainya, itu tidak masalah, kita bisa bayar pakai handphone. Dan ini yang membuat, kalau saya pribadi sebenarnya, Amerika melawan pasar kalau memaksakan untuk kita mengoperasionalkan lagi atau menghapuskan lagi untuk pembayaran via kartu yang dimiliki sama AS, yaitu Mastercard dan Visa. Itu melawan pasar kalau menurut saya. Padahal ekosistem secara Asia dan juga ASEAN, beberapa negara juga sudah memiliki Alipay, China, lalu juga di Malaysia kalau tidak salah juga punya Duit Now begitu ya. Ada beberapa negara-negara lain, Australia tetangga kita juga memiliki. Artinya kalau berbicara tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Santoso tadi, ini kan untuk digitalisasi layanan keuangan khususnya untuk segmen UMKM. Seharusnya Visa dan juga Mastercard tidak perlu khawatir dong, tidak perlu ketar-ketir juga begitu, Mas Huda, atau seperti apa? Ya kalau ketar-ketir pasti ketar-ketir karena pangsa pasarnya meredup gitu kan. Ini sudah pastilah kalau perusahaan yang namanya perusahaan kan pasti kan mencari keuntungan gitu kan. Ketika pasarnya itu tergerus dengan yang dinamakan teknologi,
tapi kemudian teknologi mereka nggak bisa mengimbangi permintaan pasar, ya pasti mereka akan kalah gitu kan. Itu sudah hukum pasar sebenarnya, Mas. Dan saya rasa seperti ini masalahnya. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan kartu misalkan ya, kartu kemudian mesin edisi dan sebagainya. Dulu sebenarnya saya berharap dengan ada perluasan untuk kartu tap ya. Jadi kita membayar tap dan sebagainya seperti yang ada di Singapura. Ya. Tapi pada kenyataannya itu sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena SDM-nya kurang terampil untuk dan kurang mengerti tentang tap kartu itu, dan juga untuk kartu yang tap wave itu kan saya rasa baru beberapa tahun terakhir dia naik gitu kan. Beda sama QR. Kalau QR itu sangat inklusif. Makanya tadi saya sebenarnya yang satunya lagi adalah inklusivitas. Tapi ternyata bukan, Pak. Tapi ini bisa jadi 4I. Ada inklusivitas di situ. Bahwa QRIS ya, Indonesia itu memang ini adalah mengajarkan inklusivitas. Semua orang bisa menggunakan. Termasuk untuk yang dia berdagang di QFD. Yang dia nggak ada listrik dan sebagainya untuk mencolokkan mesin edisi dan sebagainya. Tapi mereka cukup menggunakan satu QR yang diterbitkan oleh tempat penerbit QR, ya, QRIS itu. Nanti mereka bisa melakukan transaksi secara digital. Ini kan inklusif sekali gitu kan. Makanya ini kalau bisa saya bilang Amerika melawan pasar, kehendak pasar, satu lagi ya melawan inklusivitas sebenarnya. Melawan kehendak pasar dan juga inklusivitas. Salah satu poin keberatan adalah pengembangan QRIS dianggap sebagai kecenderungan protektif dan juga menutup diri terhadap perilaku usaha global. Tanggapannya, Mas Huda? Ya, sekarang kan masih bisa menggunakan kartu edisi. Iya, siapa yang menutup kan sebenarnya kan. Kita masih bisa kok menggunakan mesin edisi, kita masih bisa menggunakan kartu Visa, kartu Mastercard dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya kehendak pasar bukan seperti itu. Dan ini juga salah satunya, Mas. Kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia ini kan cenderung untuk, kalau kita lihat data ya, ini peningkatan untuk masyarakat melakukan pembayaran digital itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Karena apa? Karena ada kecenderungan untuk penetrasi internet yang semakin kencang. Terus kemudian informasi mengenai pembayaran digital itu semakin bagus dan sebagainya. BI sangat inklusif sekali untuk menjalankan bahwa ini ada sistem pembayaran dan sebagainya, dan murah gitu. Nah, ini kata kuncinya. Bayangkan kalau misalkan edisi itu kan dia kena MDR kan. Nah, ini kalau QRIS untuk transaksi tertentu, koreksi Pak kalau saya salah Pak ya, itu dikenakan 0%, ya kan. Bahkan kalau kita lihat untuk yang tarif tertingginya pun nggak lebih tinggi dibandingkan dengan MDR Pak ya. Kalau ada ya Pak ya, itu sangat inklusif, dan memang ya sekali lagi seperti sampaikan Pak Santoso, ini targetnya memang UMKM yang untuk bisa lebih mengakses layanan keuangan. Jadi itu kata kuncinya. Baik, ya. Saya ke Mas Probo. Mas Probo, bisa mendengar suara kami dengan jelas ya? Mas. Ya, bisa. Ya, tadi kita sudah diskusikan begitu dengan Pak Santoso dan juga Mas Huda begitu. Nah, secara ekonomi kepentingan pemerintah Amerika Serikat ini terancam dengan perkembangan dari QRIS sendiri. Nah, bagaimana kemudian melihat dari kacamata hubungan internasional antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, Mas Probo? Ya, pertama saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Santoso dan Pak Huda tadi, bahwasanya ada banyak kemudahan dan juga itu yang bisa kita akses di dalam QRIS. Namun di cermati dari sudut pandang internasional, bahwasanya dunia ini saat ini sedang mengalami sebuah tarik ulur dari sistem perekonomian global. Ketika kita bicara ekonomi pasti ada kaitannya dengan politik, dan karena itu di tempat kami mengajarkan untuk sebuah ekonomi lebih internasional. Nah, di sini ada pergeseran dari fenomena dari liberalisme menuju ke tatanan merkantilisme. Artinya Donald Trump ini sedang membawa kita semua ke dalam satu tatanan lama dari sebenarnya, kemudian membuat national gate dari Amerika Serikat kembali. Nah, dengan adanya QRIS ini sebenarnya ada poin yang perlu disoroti oleh Amerika Serikat. Pertama dalam Indonesia ini dengan leluasa bertransaksi itu tidak melewati berbagai macam barrier yang sebenarnya diciptakan oleh Amerika Serikat sendiri melalui adanya Visa dan Mastercard. Dan ini bisa kita cermati dengan adanya GPN, barengannya QRIS dulu munculnya bareng dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, oleh karena itu
dengan adanya krisis ini, saya pikir ini merupakan ujian bagi kita semua bahwasanya apakah pemerintah Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi secara digital, karena kita sudah sangat terbantu dengan adanya krisis. Ya, Mas Probo. Ya, mohon maaf untuk suaranya sepertinya kami belum bisa secara jelas menangkap atau secara clear menangkap suara Anda. Kalau ada monitor mungkin bisa dikecilkan begitu Mas Probo agar tidak feedback begitu. Sambil kita masih memperbaiki komunikasi dengan Mas Probo, saya kembali lagi ke Pak Santoso Lim. Pak Santoso, apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Huda, responnya terkait dengan tadi. Sebetulnya kalau bicara inklusivitas dan juga melawan pasar begitu, Amerika yang kemudian mencoba untuk melawan pasar dan juga melawan inklusivitas yang sudah terbangun oleh Chris tadi. Ya, kalau dari pandangan kami sendiri sebetulnya ini bukan masalah melawan atau tidak. Lebih kepada ini adalah pilihan masyarakat dan kita memberikan alternatif. Kalau dikatakan apakah semua produk akan dominan di kris, tidak juga. Kan ada sumber dana kartu, ada e-money, ada lagi kartu debit dan kartu kredit. Nah, kartu kredit jarang sekali dan masih dominan oleh international principal. Sementara kalau debit memang sudah dominasi ada di kris gitu. Jadi ini saya cuma melihat, bukan melihat adalah masalah melawan atau tidak, tapi ini ada alternatif yang ternyata lebih mudah dan lebih murah di mata masyarakat. Dan itu menjadi pilihan. Gitu. Jadi itu adalah fakta yang kita sudah berikan karena memang didorong oleh seluruh pemain dan juga regulator. Tentunya kita kan ingin supaya ekonomi ini jauh lebih kompetitif ya. Inilah yang mau dicapai gitu ya. Jadi bukan secara sengaja kita mau melawan US, enggak ada dengan sengaja kita melawan US. Kita ingin ada bagaimana kita belajar untuk menyediakan alternatif pembayaran buat masyarakat. Karena kita tuh maunya inklusif, itulah yang diharapkan terjadi. Alternatif pembayaran itu yang kemudian digarisbawahi untuk masyarakat, tapi kemudian bagaimana dengan para eksportir, dengan para importir yang kemudian apakah juga tetap membutuhkan lembaga internasional seperti Visa dan juga Mastercard begitu. Nanti kita akan bahas di diskusi kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Probo. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Arah Angin TVRI.